Jagat media sosial kembali diramaikan dengan kabar burung tentang seorang menteri mencekik wakil menteri di sebuah rapat kabinet. Dalam isu tersebut, menteri itu disebut-sebut berstatus sebagai calon presiden. Hal ini mengarah ke sosok Prabowo Subianto sebagai menteri yang juga sebagai capres. Prabowo bukan satu-satunya capres yang diisukan dengan kabar tak sedap. Ganjar Pranowo pun juga pernah. Dengan beredar isu dan berita miring, menjadi sasaran para buzzer untuk menggiring opini netizen, mempengaruhi sikapnya dengan isu negatif. Namun, jika kasus Prabowo masih sekedar isu yang belum tentu benar, berbeda dengan kasus Ganjar Pranowo yang ia akui memang benar. Kasus yang menimpa Ganjar, yakni terkait film bokep atau film porno. Kabar Ganjar Pranowo suka menonton film dewasa ramai diperbincangkan pada medio 2019 lalu. Bahkan hal itu kini menjadi senjata lawan-lawan baca pres dari PDI Perjuangan itu. Ganjar Pranowo terang-terangan mengatakan suka menonton film dewasa. Hal ini diutarakannya saat menjadi bintang tamu di podcast channel YouTube Deddy Corbuzier yang diunggah pada Selasa 3 September 2019. Dalam video tersebut, Ganjar terheran jika ada masyarakat yang bertanya mengapa dirinya suka menonton film porno. Karena kalau saya nonton gambar porno, film porno, saya suka kok. Mungkin 1-2 ya situs-situs porno gitu lah. Yang pernah lu nggak sengaja mencet itu kan ya? Saya pernah nggak sengaja mencet, terus kemudian saya nggak sengaja ngirim gitu. Pak Ganjar, ini kok Pak Ganjar nonton film porno? Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Coba, saya dewasa, bener nggak sih? Nggak salah saya di mana kalau saya nonton gambar porno, film porno? Saya suka kok. Baginya, yang tidak boleh yakni mengirim video-video atau film-film tersebut. Hal ini akan melanggar Undang-Undang ITE karena turut menyebarkan. Ganjar mengaku dirinya terkadang ingin nonton film porno karena merasa dirinya dewasa dan sehat. Bagi politisi PDIP itu, selama film atau video itu tidak disebarkan, tidak masalah. Ia menilai, setiap orang memiliki ruang-ruang privasi yang tidak untuk disebarkan melainkan untuk diri sendiri. Ayah suatu anak ini tidak menampik jika pernyataan dia akan membuat sebagian kalangan mencapnya kotor atau gubernur porno. Jika Ganjar mengakui bahwa isu suka menonton film porno itu benar, berbeda halnya isu yang menimpa Prabowo kali ini. Namun tidak sampai di berita soal suka nonton film porno saja. Beragam fakta yang mengarah negatif terkait Ganjar juga dibeberkan di media sosial. Seperti marah-marah di jembatan timbang, mengkritik soal azan dengan pengeras suara, dan masih banyak lagi disebarkan di media sosial. Taruh semua. Di banggar. Tengri. Siapa tanggung jawab? Saya. Dalam rusak pakai kurang ajar. Makanya aku salah kok bener ini. Buka itu malah Ci. Kasih semua buka. Apa di sini? Hai. Apa ini? Buka semua Ci. Sama juga telepon ke kepala dinas nggak? Pantas masnya kayak gini-gini bodoh semua jalannya. Bilang Tuhan sangat dekat.
Kau sendiri memanggilnya dengan pengeras suara setiap saat. Bahkan, Presiden Jokowi ikut menampik tudingan Prabowo menampar dan mencekik Wamentan. Joko Widodo membantah isu Prabowo Subianto mencekik seorang wakil menteri atau wamen pada sebuah rapat di istana. Jokowi merasa tak pernah melihat hal itu. Dia pun menduga kabar itu sengaja dibuat karena tahun politik. Setahu saya tidak ada peristiwa seperti itu. Masa nyekek, memang tahun politik dengan banyak berita-berita seperti itu. Dia mengimbau masyarakat tak cepat percaya kabar burung di tahun politik. Menurut Jokowi, masyarakat harus rajin mengecek ulang informasi-informasi yang diterima. Sementara itu, Kementerian Pertanian atau Kementan yang disebut-sebut di isu tersebut memberikan bantahan. Diketahui, isu ini dihembuskan seorang pengguna Twitter lewat video. Netizen tersebut menyebut isu ini muncul karena keramaian di sebuah grup percakapan. Dia menyebut ada anggota grup bertanya tentang isu seorang menteri mencekik dan menampar salah seorang wakil menteri sebelum rapat. Situasi atau sebuah cerita di sebuah rapat kabinet yang kemudian membuat salah seorang capres yang juga masih menjadi menteri hari ini itu katanya dikabarkan mencekik salah seorang wakil menteri. Penutur isu ini menyebut dia mendapatkan cerita soal pencekikan itu sekitar 10 hari yang lalu dari informan yang merupakan staf yang hadir di rapat tersebut. Dia menyebut si capres ini marah kepada salah seorang menteri karena ada pekerjaan yang tidak dibantu kementerian terkait. Pekerjaan ini disebut-sebut melibatkan lintas kementerian. Capres yang juga menteri ini disebut menunggu sang menteri, namun yang hadir wakil menteri sehingga kemarahan itu dilampiaskan. Setelahnya, pemberitaan bermunculan dengan menyebutkan nama dan instansi terkait. Sosok menteri dalam isu liar ini diasosiasikan dengan Prabowo Subianto. Sedangkan wamen yang dimaksud yakni Wamentan. Kementerian menegaskan, Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasnul Kolbi tidak menghadiri ratas di istana mewakili Mentan dalam waktu 10 hari terakhir. Arif menambahkan, tidak mungkin ada agenda ratas yang tidak melalui tata keprotokolan di Kementan. Sehingga munculnya berita yang beredar tidak sesuai dengan informasi yang terjadwal dalam agenda pimpinan Kementan. Kalau kita cermati, yang ngomong itu juga kan main aman. Ngomongnya lihat di grup isu beredar ada di grup WhatsApp. Ya di grup WhatsApp kan harus dikonfirmasi sebenarnya kan begitu. Nah yang paling gampang ini teman-teman wartawan tanya aja ke wamennya langsung kan gitu. Jadi tolong di cross check kebenarannya. Pak Prabowo ada di tanggapannya Pak terkait itu Pak? Saya ketemu aja belum sama wamennya tuh. Saya sebagai Ketua Umum Relawan Indonesia Bersatu akan melaporkan beberapa penyebar berita hoaks yang menyerang daripada instrumen negara, yaitu Menteri Pertahanan Negara, di mana kami sebagai relawan pendukung pemerintah juga sangat menyayangkan begitu masif dan struktur penyerangan berita hoaks yang ditujukan ke Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto, dan hal itu sangat mengganggu jalannya rodanya pemerintahan. Dan kita hari ini datang ke Bareskrim Mabes Polri berkoordinasi, dan kita minta kepada Bareskrim Mabes Polri untuk tindak tegas memanggil pihak-pihak terkait dengan penyebaran berita hoaks kepada Bapak Menhan, karena ini sudah sangat keterlaluan. Dan hari ini juga ada klarifikasi dari Mentan
bahwa itu tidak ada kejadian penamparan maupun cekik yang disampaikan oleh beberapa teman-teman yang menyerang Pak Menteri Pertahanan sendiri.